Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan MPLS ini dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun kegiatan MPLS ini secara daring, kita harus tetap semangat. Salam sehat dan tetap semangat. Tak lupa kita haturkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat serta salam baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini perkenalkan, saya Bu Ani Widarti yang akan memberikan materi tentang belajar efektif. Selama pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19, kita melaksanakan pembelajaran secara daring, yaitu online, di mana kita harus selalu siap sewaktu-waktu menggunakan teknologi informasi, baik berupa komputer ataupun gadget. Saya yakin anak-anakku semuanya di sini telah berbagai upaya yang dilakukan untuk bisa masuk di SMA Negeri 1 Pacet. Tentunya ini tidak lepas dari usaha kalian semuanya yang telah berjuang untuk bisa masuk di SMA Negeri 1 Pacet. Di antaranya yaitu dengan belajar. Apa sih sebenarnya belajar? Belajar itu adalah upaya atau proses yang dilakukan sehingga kita bisa merubah tingkah laku atau suatu perubahan yang kita peroleh selama kita melakukan suatu usaha. Perubahan itu bisa pengetahuan, bisa keterampilan, bisa sikap. Bagaimanakah belajar yang efektif? Belajar yang efektif itu banyak bisa kita lakukan berbagai cara. Kalau misalnya di sekolah, kita bisa belajar dengan teman kita secara berkelompok atau berdiskusi. Dengan berdiskusi, kita saling mengungkapkan pendapat satu sama lain. Jadi, dengan berdiskusi ini kita memperoleh pengetahuan mulai dari hal-hal yang kita tidak mengetahui, akhirnya kita bisa mengetahui dengan sharing berbagai informasi dan pengetahuan. Selain itu, cara belajar yang efektif bisa kita dapatkan dengan cara membuat intisari atau merangkum dari hal-hal yang intinya dianggap penting. Jadi kalau misalnya belajar pingin supaya nanti cepat paham dari materi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, maka kalian bisa membuat intisari selama pelajaran yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Selanjutnya, belajar yang efektif bisa dilakukan. Ini harus disiplin dalam belajar sesuai dengan perencanaan. Jadi kita membuat semacam acuan atau panduan. Kalau misalnya kalian bisa belajar pada waktu malam hari setelah sholat isya, atau bisa dilaksanakan ketika selesai sholat malam, atau kalau biasanya kalian bisa belajar itu pada waktu habis sholat subuh. Itu adalah trik-trik atau
aturan yang bisa kalian gunakan sendiri untuk bisa memahami materi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Kemudian jujur, itu adalah kunci utama untuk sebuah kesuksesan. Dimanapun kita berada, kita harus selalu menerapkan jujur. Belajar dimanapun, ketika waktu kita ulangan, waktu menghadapi ujian atau mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, harus dikerjakan sendiri. Jangan sekali-kali menyontek atau meniru pekerjaan temannya, karena sekali saja kalian mencontek akan memutuskan memori kalian. Kenapa? Karena dengan mencontek itu kalian tidak akan mendapatkan apa-apa selama belajar. Jadi berusaha untuk terus dan harus tekun secara kontinu, serius. Belajar bisa berlatih dari apa yang kalian dapatkan misalnya di sekolah. Ketika kalian disuruh oleh Bapak Ibu guru untuk mempresentasikan pekerjaan kalian di depan kelas, silakan, jangan malu-malu. Kenapa? Karena itu adalah melatih jiwa kepemimpinan dan rasa tanggung jawab kalian. Tidak usah malu bertanya atau tidak usah takut salah. Silahkan kalian ungkapkan pendapat kalian. Nanti bersama dengan Bapak Ibu guru dan teman-teman kalian, kita sama-sama belajar. Dengan demikian kalian bisa mengungkapkan pendapat kalian, apa yang selama ini jadi unek-unek yang ada di dalam pikiran kalian, maka akan tersampaikan. Berikutnya, belajar bisa dilakukan dengan cara secara kontinu mengerjakan PR yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru, dan jangan menunda-nunda suatu pekerjaan. Sekali saja kalian menunda suatu pekerjaan, maka nanti akan menjadi suatu kebiasaan. Kenapa? Karena itu adalah suatu penyakit, yaitu awal dari proses kemalasan. Mengulangi suatu pelajaran yang sudah diajarkan itu adalah trik yang terbaik. Kenapa? Ketika kita di dalam kelas atau pada waktu proses daring yang sudah diberikan, yang sudah di-share oleh Bapak Ibu guru, silakan langsung dibuka, langsung dipelajari. Tidak usah menunggu nanti siang atau nanti malam. Ini waktunya masih panjang. Jangan sekali-kali menunda seperti itu. Ya, langsung ketika di-share waktunya belajar, silakan dipelajari. Dan ketika ada yang tidak bisa menghubungi Bapak Ibu guru ataupun teman yang sekiranya mempunyai kemampuan lebih dari kalian. Ketika ada kesempatan untuk tatap muka selama daring, silakan diikuti, ya. Diikuti dengan serius. Jangan berbicara dengan temannya. Sekali kalian melakukan pembicaraan dengan teman, maka hilang kesempatan dari penjelasan Bapak Ibu guru. Apalagi pelajaran itu menuntut kalian untuk berpikir tingkat tinggi dan butuh penjelasan dari Bapak Ibu guru. Berikutnya, kalian bisa mencari seorang pembimbing yang baik menurut kalian, yang sekiranya itu bisa diajak untuk
bekerja sama, kemudian bisa saling sharing, bisa dari teman kalian atau dari Bapak Ibu guru. Contohnya pada waktu kegiatan olimpiade, di sini kalian bisa mengasah pikiran. Kalian mau mengikuti kompetensi, maka kalian harus dibimbing. Nah, selama proses pembimbingan ini, kalian bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kemudian belajar, baik secara daring maupun secara tatap muka, cari tempat dan situasi yang nyaman. Kalau misalnya di rumah, kalian bisa belajar di kamar. Mungkin karena di kamar itu tidak ada suara bising dari keluarga atau dari orang lain. Kalau misalnya waktu di sekolah, kalian bisa memanfaatkan tempat-tempat misalnya di perpustakaan. Atau di sini ada gazebo yang sudah dibangun dan ada taman-taman belajar yang sudah banyak sekali sekarang ada di SMA N1 Pacet. Atau bisa belajar di masjid. Tapi syaratnya kalau di masjid waktu menjelang sholat, apa itu sholat duhur, apa sholat asar, ya kita harus selesai karena itu adalah tempat ibadah, jadi tidak boleh semena-mena. Kemudian untuk keterampilan, kalian bisa ikuti kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA N1 Pacet. Ini adalah salah satu menambah keterampilan kalian ketika nanti kalian sudah lulus dari SMA N1 Pacet. Kalian bisa mendapatkan skill apa saja kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA N1 Pacet. Pramuka, ini melatih kepemimpinan, kemudian PMR, ini kesehatan, ICC, ini untuk melancarkan kita bisa belajar bahasa Inggris, kemudian Paskibraka itu kedisiplinan, taekwondo ya untuk kesehatan, ada basket, voli, futsal, kegiatan keagamaan UKKI, kemudian paduan suara, fotografi, dan batik. Satu lagi ini lomba karya tulis ilmiah atau LKTI. Nah, LKTI ini bisa kalian ikuti ketika nanti kalian sudah mendapatkan sertifikat. Ini sebagai tiket kalau kalian mau masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi jangan sia-siakan kalau sudah masuk di SMA N1 Pacet. Gunakan fasilitas sarana dan prasarana yang ada di SMA N1 Pacet. Belajar banyak cara yang kita lakukan dengan menggunakan media dan sumber belajar yang relevan. Media bisa kita gunakan internet. Nah, di SMA N1 Pacet ini sudah ada wifi-nya. Jadi kalau misalnya pada waktu tatap muka, kalian bisa menggunakan wifi di SMA N1 Pacet. Tapi selama masa pandemi karena pembelajaran jarak jauh, maka kalian menggunakan wifi atau pakai data di rumah masing-masing. Tapi saat ini Kementerian Kemendikbud banyak sekali memberikan kuota-kuota gratis untuk media pembelajaran. Kemudian sumber belajar bisa dari internet, bisa dari buku-buku yang sudah dipinjami oleh sekolah. Jadi nanti jangan khawatir, kalian akan dipinjami buku-buku pelajaran dari perpustakaan. Syaratnya ya harus dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin, dirawat. Selain itu di SMA N1 Pacet juga ada laboratorium. Jadi untuk menambah keterampilan terutama di mapel untuk yang eksak IPA,
kita melakukan praktikum. Kegiatan praktikum bisa dilakukan di kelas ataupun di laboratorium. Kenapa? Karena dengan kegiatan ini akan menambah pengetahuan secara fakta. Jadi ketika kalian sudah melihat sesuatu itu secara fakta, nanti akan tersimpan di memori kalian, dan ini akan mengendap lama di memori kalian, sehingga kalian akan mendapatkan sesuatu atau informasi yang bermanfaat. Jangan lupa kalau belajar kita awali dengan niat dan berdoa. Jadi sebelum belajar usahakan berdoa dulu. Kemudian belajar bisa diperoleh dari pengalaman. Nah, pengalaman bisa dari kalian sendiri yang sudah pernah kalian alami. Mungkin dari kehidupan sehari-hari yang sudah sampai lihat, atau dari kakak-kakak kelas kalian. Itu adalah pengalaman yang sangat berharga sekali. Kemudian untuk belajar itu diawali dari yang mudah dulu. Jadi kalau mau belajar jangan berpikiran ini pasti sulit, itu harus dihilangkan. Ketika kalian itu merasa sulit, maka selamanya akan merasakan sulit. Jadi semuanya dianggap ini mudah. Nah, itu akan menimbulkan semangat. Kemudian banyak berlatih, jangan berputus asa. Sekali lagi harus banyak berlatih. Kalau kalian mau sukses tapi tanpa berlatih itu tidak mungkin, ya. Jadi harus berlatih, salah tidak apa-apa. Ibaratkan kalau anak kecil mulai dari pertama dia mulai belajar untuk jalan, merangkak dulu, jatuh bangun, mencoba lagi, jatuh bangun, mencoba lagi, akhirnya dia bisa berjalan. Itu adalah usaha sehingga dia bisa berjalan. Sama seperti kalian nanti kalau belajar, pertama tidak bisa, ulangi lagi, ya, jangan putus asa. Kemudian kalau misalnya dari belajar itu kalian bisa menggunakan metode berpikir yang harus diawali dengan kata tanya. Itu bisa kalian buat sendiri, membuat seperti daftar pertanyaan. Misalnya kalau hari ini apa yang sulit dalam pikiran kalian, silakan membuat daftar pertanyaan. Kemudian untuk belajar bisa menirukan gaya belajar orang lain. Misalnya kalau waktu dulu sekolah dasar, anak-anak biasanya menirukan gaya belajar dari bapak ibu gurunya. Di sini silakan kalau misalnya kalian punya teman yang menurut kalian itu dia, kok bisa dia seperti ini, apa yang dia lakukan. Nah, silahkan kalian meniru gaya belajar teman kalian yang sekiranya itu lebih baik. Dan suatu usaha itu pasti nanti ada hasilnya. Jadi jangan takut salah. Itu adalah suatu usaha yang bisa kalian lakukan untuk menuju kesuksesan. Nah, tentunya semua itu harus berusaha terus. Jangan berputus asa. Sekali lagi, berlatih. Ibaratnya kalau sebuah pedang itu diasah terus, maka lama-kelamaan pedang itu akan semakin tajam. Sama seperti pikiran kalian. Kalau pikiran kalian akan digunakan berlatih terus, maka lama-kelamaan akan tertancap dalam memori yang ada di dalam diri kalian. Oke, untuk tugas dari Bu Ani cukup sampai tuliskan pengalaman belajar yang selama ini yang sudah kalian lakukan dalam sehari-hari, ya. Nanti dikirim lewat email. Alamat emailnya itu tertera di situ, ya, ani4ish@gmail.com. Silakan nanti ditulis, bisa difoto langsung atau berupa file.
Dari saya akhiri, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.